Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan kedua. Saya Firali Cahaya Pratama dan hari ini saya akan membahas mengenai materi macam-macam kaidah dan sejarah hukum Indonesia. Bahasan pertama yaitu hubungan hukum dengan kaidah-kaidah lainnya. Contoh yang pertama yaitu norma agama. Adalah norma yang mengatur perilaku, etika, hubungan sosial, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Ciri norma ini yaitu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, bersifat abadi, bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia, mengarah langsung kepada hati manusia, serta bersifat dogmatis, yaitu artinya aturan yang sudah ada tidak boleh ditambah atau dikurangi nilainya. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan mengatur perilaku dan tindakan individu agar harmonis dalam kehidupan bersama. Contohnya seperti menjaga kebersihan pribadi dan menghormati privasi orang lain. Yang ketiga yaitu norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang bersifat mengikat bagi seluruh warga negara dan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Yang keempat yaitu norma kesopanan. Adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Contohnya ya seperti tidak berkata kotor dan hal lainnya. Selanjutnya kita akan masuk untuk bahasan sejarah hukum di Indonesia. Sejarah hukum Indonesia merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari asal-usul dan perkembangan sistem hukum di Indonesia. Sejarah hukum yang pertama yaitu sebelum adanya Belanda atau VOC. Hukum Islam dan hukum adat berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat di daerah pada masa ini. Yang kedua yaitu VOC, memiliki hak oktroy atau hak istimewa yang menerapkan hukum disiplin berupa yang pertama hak atas pelayaran, perdagangan, bentuk angkatan perang, mendirikan benteng, serta terakhir mencetak uang. Nah, secara umum hukum yang berlaku pada masa VOC adalah yang pertama statuta, yang kedua hukum adat dan pribumi, yang ketiga hukum perdagangan, yang keempat hukum pendatang dari luar Eropa. Yang ketiga yaitu masa penjajahan Belanda atau masa kepemimpinan Daendels. Hukum pada masa ini lebih menekankan pada beberapa aspek seperti yang pertama tidak mengganti peraturan yang berlaku dalam pergaulan. Yang kedua, hukum pribumi akan tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan perintah. Yang ketiga, diberikannya dasar-dasar umum keadilan dan kepatutan demi keamanan umum. Yang selanjutnya yaitu masa penjajahan Inggris atau masa kepemimpinan Raffles. Pada bidang hukum, Raffles mengganti susunan peradilan. Contohnya, Division Court, yang disebut dengan Wedana Demang atau pegawai bawahnya, District Courts, Bupati Courts, yang bupati sebagai ketua, penghulu, jaksa, dan pegawai bawahnya. Resident Courts, yaitu residen sebagai ketua, para bupati, penghulu, hoof atau jaksa. Court of Circuit terdiri dari ketua dan anggota. Yang kelima yaitu kembali ke masa Belanda. Peraturan perundang-undangan secara hukum mulai tertata dan dibagi dalam 3 masa, yaitu yang pertama masa Besluiten Regerings, yang kedua masa Regering Reglement, yang ketiga Indische Staatsregeling. Selanjutnya yaitu masa kependudukan Jepang. Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, baik dari hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap akan diakui sah sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Yang terakhir atau zaman kemerdekaan, keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, seperti tata hukum Indonesia. Dengan hukum Indonesia, dasarnya itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baiklah, sekian dari rangkuman materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.